Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintarawi Saputra dari kelas 9A. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Yabagi 1 Kesugihan Cilacap, yaitu Bapak Muhammad Nikmatullah SHI. Dan saya di sini akan menceritakan salah satu wali songo, yaitu Sunan Ampel. Nama si Sunan Ampel adalah Ahmad Ali Ramadullah. Setelah Sunan Ampel menjadi keluarga bangsawan Jawa, beliau sering dipanggil dengan Raden Rahmat. Raden Rahmat adalah putra Maulana Ibrahim Al-Ghazi bin Jamaluddin Husain, atau yang disebut Ibrahim As-Samarkandi. Ibu Raden Rahmat adalah Dewi Chandrawulan. Raden Rahmat memiliki saudara kandung bernama Putri Dawarawati. Sementara itu, dalam babat Tanah Jawi menyebutkan Sunan Ampel menikah dengan Putri Airo Tejo. Mereka memiliki 3 anak, yaitu Nyai Ageng Manyura, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Ayah Sunan Ampel, Ibrahim As-Samarkandi, berasal dari Samarkand. Ibrahim As-Samarkandi atau As-Samarkandi adalah tokoh wali songo tertua yang berperan besar dalam pengembangan dakwah Islam di Jawa dan tempat lain di Nusantara. Beliau ditugaskan oleh pemerintah Turki untuk menyebarkan agama Islam ke Asia Tenggara. Entah karena apa, Ibrahim As-Samarkandi memiliki campak sebagai tempat untuk menunaikan tugasnya itu. Karena pada waktu berangkat dari Turki belum menikah, akhirnya Ibrahim As-Samarkandi diambil menantu oleh Raja Campak, Prabu Singhawarman, yang kemudian masuk Islam. Setelah menikah, Ibrahim As-Samarkandi dan Dewi Chandrawulan menikah, dikaruniai putra bernama Raden Rahmat dan Raden Santi Ali, yang kedua-duanya berdakwah dan kemudian menetap di Jawa. Raden Rahmat atau Sunan Ampel mengikuti cara dakwah Maulana Ibrahim. Setibanya di Ampel, beliau mendirikan masjid dan pesantren. Melalui pesantren Dentak, Sunan Ampel mendidik kader-kader Islam seperti Sunan Giri, Raden Fatah, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Dari upaya Sunan Ampel untuk mendirikan masjid dan pesantren, terbukti beliau memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Beberapa hal yang dilakukan Raden Rahmat antara lain: 1. Untuk mempercepat pemahaman masyarakat, maka istilah salat diganti dengan sembahyang. Istilah tersebut diambil kata sembah dan hayang, agar mudah dipahami masyarakat yang sebelumnya beragama Hindu. 2. Istilah musola diganti dengan istilah langgar, yang dekat dengan kata sanggar, tempat orang Hindu bersemedi kepada para dewa. 3. Anak atau orang yang mengikuti pendidikan di pesantren disebut santri, yang berasal dari kata sastri, yang tahu buku suci agama Hindu. 4. Dalam hal akikah, Sunan Ampel sangat teguh memegang prinsip agama Islam. Oleh karena itu, Sunan Ampel menjadi pemuka kelompok Futiah yang didukung dan diikuti oleh Sunan Giri dan Sunan Derajat. Selain mendirikan masjid dan pesantren, upaya penyebaran Islam dilakukan dengan jalan pernikahan. Dengan cara pernikahan juru dakwah Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit, Sunan Ampel membentuk keluarga Muslim dalam suatu jaringan kekerabatan yang menjadi cikal bakal dakwah Islam di berbagai daerah. Sunan Ampel sendiri menikah Putri Arya Teja, Bupati Tuban, yang juga cucu Arya Lembu Sura, Raja Surabaya yang Muslim. Jejak dakwah Sunan Ampel tidak hanya di Surabaya dan ibu kota Majapahit, melainkan meluas sampai ke daerah Sukandana di Kalimantan. Pada suatu saat, Sunan Ampel dipanggil oleh Bhre Kertabumi, Raja Majapahit. Beliau ditugaskan untuk memperbaiki akhlak masyarakat dengan mengajarkan prinsip molimo. Moh artinya tidak mau, limo artinya 5. Jadi molimo berarti tidak mau melakukan 5 hal, yaitu main atau berjudi, minum minuman keras, maling, madat, dan madon, main perempuan. Ajaran Sunan Ampel tentang molimo yang sampai sekarang masih relevan. Pengalaman membuktikan ketika seseorang melakukan mau yang pertama, maka akan diikuti mau berikutnya, dan seterusnya. Molimo dijelaskan sebagai berikut. Mo yang pertama, maling atau mencuri. Maling bisa berarti korupsi atau mencuri, dan semua perbuatan yang disebut mencuri, maka orang tadi sudah dibilang melakukan perbuatan mo yang pertama, yakni maling. Setelah maling atau koruptor mengubah duit negara yang bersumber dari duit rakyat jelata ratusan sampai miliaran rupiah, atau menghemat uang serta harta benda milik orang lain, maka orang itu hawanya panas, akan cenderung tergoda untuk melangkah pada step tahap mau kedua, yakni main. Main dalam istilah Jawa maksudnya
judi atau gambling, taruhan, dan aneka perbuatan yang intinya berjudi. Berjudi lebih mengasihkan lagi bagi orang yang telah maling, karena toh bukan uangnya halal dibuat judi, jadi beban mental untuk berjudi tidak seberat ketika memakai uang gaji atau keuntungan bersih dagangan yang halal. Berjudi ketika memakai uang hasil korupsi akan terasa lebih ringan, karena kalau habis toh bukan uang diri sendiri, nanti bisa korupsi lagi. Setelah melakukan main sebagai mau kedua dalam komponen lingkaran setan mau limo, maka orang yang telah berjudi memerlukan tambahan stamina tetap on dalam bersenang-senang dalam kemaksiatan, yakni dengan melangkah pada step mau yang ketiga, yakni minum. Mau yang ketiga, minum. Minum adalah istilah dalam bahasa Jawa untuk minuman keras. Dalam mau ketiga, ini otak akan dibawa larut oleh suasana lebih rileks dan gembira saat dalam kondisi mau kedua, yakni main atau berjudi. Karena kalah menang pun akan tetap gembira karena pengaruh alkohol. Mau yang keempat, madat. Madat dalam istilah bahasa Jawa maksudnya memakai opium, opiate, dan obat bius. Kalau sekarang adalah penyalahgunaan narkotika dan aneka produk turunannya. Lazim didapati sebuah efek nagih setelah tubuh ringan oleh alkohol. Maka muncul keinginan kuat untuk menambah derajat kenikmatan menjadi kenikmatan narkoba. Mau yang kelima, madon, berzina atau main perempuan. Apa hubungannya madon dengan madat? Jawabannya, kerap kali orang memakai narkotika jenis sabu-sabu dan aneka narkotika jenis baru untuk menghantarkan pada step berikutnya, yakni memuaskan diri dalam hal hasrat seksual. Pada tahap step mau kelima, dalam ikhwal rangkaian mau limo sebagai lingkaran setan yang tak terputus ini, madon adalah istilah lain untuk main perempuan. Madon secara umum dalam bahasa Jawa adalah berzina, selingkuh, melacur, dan main dengan pelacur. Istilah madon dalam bahasa Jawa digunakan sebagai penanda untuk kegiatan berzina, baik untuk laki-laki dan perempuan. Sampai pada step yang kelima, yakni madon ini, pelaku bukannya berhenti, akan tetapi karena mau limo pada hakikatnya adalah sebuah siklus lingkaran setan, maka pelaku akan kembali lagi pada step atau stage yang pertama, yakni maling lagi, korupsi, minum-minuman, dan madon. Sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang jelas atau kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.